di antara kalimat yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan di antara perhiasan yang ada di dalam surga, adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tahukah kita ikhwatul Islam, kalimat ini kalimat apa? Kalimat ini adalah kalimat isti'anah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kalimat isti'anah. Maknanya seorang hamba menyadari dirinya adalah makhluk yang lemah, sehingga mereka beristi'anah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara kalimat isti'anah yang paling dicintai oleh Allah adalah kalimat di mana seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan. Lisan ini punya andil dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian yang paling indah. Setiap kali kita memiliki nikmat, maka kita mengatakan alhamdulillah. Setiap kali Allah berikan kepada kita nikmat, kita mengatakan hadza min fadli rabbi. Setiap kali kita memiliki nikmat, maka kita akan mengatakan Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat pujian yang terindah yang diajarkan oleh malaikat kepada sahabatnya. Kemudian sahabat mengatakan kepada Rasulullah, sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, tadi aku mendengarkan ada kalimat ini, kalimat Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu. Kemudian di saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, dzaka malak yu'allimuka tahmida rabbik. Yang mengatakan kalimat itu adalah malaikat yang mengajarkan kepada kalian bagaimana semestinya kalian harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, iya, tapi di antara kalimat pujian yang paling indah yang diajarkan oleh malaikat kepada sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada kita bersama, adalah kalimat ini. Ini malaikat yang mengajarkan, karena kita tidak akan pandai memuji Allah kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana cara memuji dirinya. Kita ini lemah semuanya. Salah satu kelemahan kita adalah bagaimana cara memuji Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak akan bisa memuji Allah kecuali yang Allah ajarkan kita bagaimana cara memuji dirinya. Dan di antara pujian yang paling indah adalah kalimat ini, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu biyadikal khairu kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirru ahlun an tuhmad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li jami'a ma madha min dhunubi waqsimni fima baqiya min umri waj'alni warzuqni amalan zakiyan tarda bihi anni. Sudah hafal doanya? Yang belum hafal doanya jangan katakan mereka sudah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam mana? Agar kita tahu bersyukur itu bukan perbuatan yang mudah dilakukan. Makanya setiap kali Allah mengatakan tentang syukur, pasti Allah mengatakan yang bersyukur itu sedikit, yang bersyukur itu sedikit, dan semoga kita termasuk di antara yang sedikit tersebut. Nah, cara kita bersyukur yang ketiga ikhwatul Islam, inilah ayat yang tadi kita sebutkan, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Di antara bentuk cara kita bersyukur yang ketiga adalah dengan beribadah, beramal, melakukan kebaikan dan ketaatan. Walau lisan kita tidak berbicara, tapi jasad, badan, anggota tubuh kita ini berbicara. Bagaimana jasad kita ini berbicara? Jasad kita ini bisa berbicara ketika ia beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan bahasa badan. Dan badan jasad kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua yang ia lakukan. Maka di antara ibadah yang terbaik ikhwatul Islam adalah ibadah yang ada jasad dilakukan di dalamnya. Berzikir menggunakan tangan, berzikir menggunakan lisan, berjalan ke masjid dengan jalan kaki. Kenapa demikian dianjurkan demikian? Karena ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan i'malu ala Daud syukra, beramallah kalian beribadah sebagaimana beribadahnya keluarga Nabi Daud, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan yang bersyukur itu tidaklah banyak, sedikit sekali. Dan demikianlah tata cara kita bersyukur kepada Allah. Artinya bersyukur kepada Allah yang pertama dengan mengakui dan menyandarkan semua yang ada kepada Allah. Yang kedua mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, dengan senantiasa melakukan kebaikan dan ibadah. Apabila kita sudah melakukan 3 perkara ini, baru kita disebut dengan syukur. Dan yang paling berat di antara yang 3 ini adalah yang ketiga, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Kita mengucapkan pujian yang sangat indah, kita menyandarkan semua nikmat kepada Allah, tapi kita tidak beribadah, maka tidak bersyukur namanya. Orang yang tidak sholat tidak akan pernah disebut dengan syukur selama-lamanya. Orang yang tidak berpuasa tidak akan dikatakan orang yang bersyukur. Orang yang tidak melakukan ibadah dan kewajiban tidak akan pernah bersyukur namanya. Walau siang dan malam dia mengatakan Alhamdulillah. Karena bersyukur yang sesungguhnya itu adalah dengan beribadah kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan, bukankah Nabi mengajarkan kepada kita sebuah kalimat yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi sebelum Nabi mengucapkan Assalamualaikum di kala salat? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Coba kita bayangkan, antara syukur dengan ibadah tak terpisahkan. Kalimat ini tidak pernah dilupakan oleh Nabi sebelum Nabi salam, terutama di dalam solat-solat wajib, bahkan juga di dalam solat sunnah. Setiap kali tahiyat akhir, setelah Nabi berlindung dari 4 perkara, dari Dajjal, dari fitnah Masih Dajjal, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan, maka Nabi mengatakan kalimat ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah, syukur, 2 kalimat yang tak terpisahkan. Maknanya seorang hamba yang bersyukur adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Dan semoga Allah mudahkan kehidupan kita dalam beribadah kepadanya, dan Allah wafatkan kita juga dalam keadaan beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ikhwatul Islam, tidak lupa pula kita senantiasa mengingatkan kaum muslimin untuk mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, seorang Nabi yang luar biasa mulia, sangat mencintai umatnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Allah memberikan hadiah kepada semua para nabi yang diutus, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya adalah berupa doa, dan doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua para nabi yang diutus oleh Allah, mereka sudah mengambil doanya di dunia. Doa ini maknanya doa khusus untuk mereka, dan semuanya sudah mengambil di dunia kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para nabi yang diberikan jatah doa, mereka sudah ambil di dunia. Dan itu tidak salah, karena memang pemberian dan hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang belum mengambil doa tersebut di dunia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi tidak berdoa, tapi ini berkaitan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya Nabi berdoa, ya Allah jadikan bukit Uhud itu terbuat dari emas, maka mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi mengatakan, ya Allah jadikan rumahku ibarat istana, mudah bagi Allah. Tapi coba lihat Nabi tidur, salat di rumah 2x2. Kemudian kalau kita lihat perkakas rumah Nabi sangat di bawah sederhana, bukan sederhana, di bawah sederhana. Coba kita lihat apa yang disebutkan oleh Aisyah, pernah kami keluarga Nabi tidak keluar asap dari rumah kami 2 bulan. Yang dimakan oleh Nabi hanya kurma dan minum air sahaja. Tidak ada makanan di rumah Nabi. Mudah bagi Nabi kalau meminta kepada Allah, mudah. Ya Allah turunkan emas dari langit, mudah. Tapi Nabi tidak melakukan yang demikian. Tapi apa kata Nabi? Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Doa yang dijadikan hadiah tersebut dari Allah untuk diriku, aku sembunyikan, aku simpan. Disimpan oleh Nabi menjadi tabungan, ditabung oleh Nabi SAW di akhirat, bukan di dunia. Jadi doa ini masih tersimpan. Artinya Allah akan memberikan Nabi doa tersebut, tapi bukan di dunia, di akhirat. Itu simpanan dan tabungan Nabi SAW. Kemudian tabungan Nabi ini untuk siapa? Apakah untuk Nabi? Bukan. Ternyata bukan juga untuk Nabi. Padahal itu hadiah dari Allah untuk Nabi, tapi Nabi tidak ambil untuk dirinya. Apa kata baginda Nabi SAW? Syafa'atan li ummati. Aku berharap, bermohon, meminta kepada Allah tabungan tersebut bisa berubah menjadi syafaat untuk umatku. Dan itulah diantara salah satu yang memudahkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengatakan amal ibadah yang kita lakukan tidak pernah bisa memasukkan kita ke dalam surga. Terlalu sedikit ibadah kita dan terlalu banyak dosa dan kesalahan kita. Surga itu mahal harganya. Kalau ibadah ini yang bisa memasukkan kita ke surga, artinya kalau ibadah dibalas surga, kita tidak akan pernah masuk surga sedikit pun.
Makanya Nabi SAW menyebutkan, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amali. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya. Salat yang kita lakukan tidak pernah bisa memasukkan kita ke surga. Karena salat itu hanya berapa menit, kemudian itu pun banyak kesalahannya. Ibadah kita tidak pernah memasukkan kita ke dalam surga. Kalau dijadikan itu sebagai ganti. Tapi yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan salah satu yang bisa menyebabkan kita masuk surga adalah syafaat baginda Rasulullah SAW, dan itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Nabi ini dari mana berasal? Dari doa yang tadi diberikan oleh Allah di dunia, Nabi simpan di akhirat, ditabung. Fahiya nailatun insyaallah liman mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Syafaat ini akan didapatkan oleh semua umat Nabi kecuali mereka yang meninggal dan melakukan kesyirikan, itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Nabi. Maknanya ikhwatul Islam, kaum muslimin, mereka harus senantiasa berjaga-jaga akan kesyirikan. Maka kemarin kita mengatakan di antara doa, terutama bagi kita yang nanti berada di Makkah Al-Mukarramah, apa doanya? Yang kemarin masih hadir, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, ya Allah jauhkan diriku, wabaniya, dan juga anak keturunanku, anak budal asnam, agar kami tidak melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu bahaya. Iya, mungkin kesyirikan besar mudah bagi kita mengetahuinya, tetapi yang paling berbahaya dibandingkan dengan kesyirikan besar itu adalah kesyirikan kecil, dan itulah yang bisa menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan. Kesyirikan besar, meminta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, semua kita tahu. Tapi kesyirikan kecil itu ikhwatul Islam jarang di antara kita yang tahu. Karena Nabi SAW pernah mengibaratkan, perhatikan baik-baik. Kesyirikan kecil itu ikhwatul Islam, ada semut hitam yang kecil, zarrah. Faman ya'mal mithqala zarrah. Zarrah itu artinya semut hitam yang kecil. Ada semut hitam yang kecil, semut berwarna hitam, di atas batu hitam, di malam yang kelam. Siapa di antara kita yang bisa melihat dan mendengarkan suaranya? Ada atau tidak? Tak ada, dan tidak mungkin ada. Itulah kesyirikan yang paling ditakutkan oleh Nabi terhadap umatnya, dan itulah yang melanda kita bersama. Sehingga di antara salah satu doa baginda Rasulullah yang diajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalimat ini kalimat supaya amalan kita bersih dan diterima oleh Allah, agar nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang di antara keutamaan kota Madinah, dan kita akan selalu membahas di antara keutamaan kota Madinah ada keberadaan Nabi di kota Madinah untuk selama-lamanya. Ini merupakan di antara kaidah yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi berjanji kepada penduduk Madinah ketika berada atau dikala terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Nabi SAW berangkat dari Madinah bersama pasukan kurang lebih 10.000 jumlahnya. Dan Nabi SAW ketika sampai di Mekah, Nabi mengatakan kepada semua para sahabatnya, tidak boleh ada di antara kalian yang berbicara dan bercerita kalau kita akan pergi ke Mekah, supaya tidak terjadi pertumpahan darah, karena itu adalah Makkah Al-Mukarramah. Di Mekah itu ikhwatul Islam adalah tanah haram, sebagaimana Madinah juga tanah haram. Dan di antara konsekuensi tanah haram bukan hanya menumpahkan darah, membuat rasa takut saja tidak boleh. Jadi Allah tidak menghukum orang yang berbuat jahat di kota Mekah dan Madinah, tapi Allah akan menghukum orang yang berniat melakukan kejahatan dan keburukan. Baru berniat sudah dihukum, apalagi kalau sudah melakukannya. Itu harus kita pahami baik-baik.
Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqu min adzabin alim." Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman, dia belum lagi melakukan kezaliman, dia masih ingin melakukan kerusakan, ingin melakukan kejahatan, ingin melakukan kezaliman, baru ingin. Artinya orang yang masih ingin melakukan akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan mereka yang sudah melakukannya? Dan ini keluar dari konsep dasar. Konsep dasar di dalam beragama antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang berniat melakukan kejahatan, kemudian dia tidak jadi melakukan kejahatan karena takut Allah, maka dia mendapatkan pahala. Padahal dia berniat melakukan kejahatan, kemudian dia tinggalkan karena Allah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kemudian pada akhirnya dia melakukan kejahatan, maka dia hanya diberikan satu kesalahan saja. Ditulis satu kesalahan. Itu konsep dasar antara kita dengan Allah. Kecuali di tanah haram Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah baru ingin, sudah akan diberikan azab dan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kepada semuanya, apalagi membuat rasa takut kepada siapapun. Dan kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita tidak boleh membuat rasa takut. Bukan melakukan kezaliman, membuat mereka menjadi takut tak boleh. Misalnya kita berada di Mekah atau di Madinah, biasanya di luar Mekah, di luar masjid haram Mekah, di luar masjid haram Madinah, itu kan banyak burung-burung kan? Apalagi nanti yang suka video-video, kemudian yang satu video, yang satu terbang, membuat burung-burungnya terbang, diberikan makanan sehingga nanti burung-burungnya berkumpul untuk makan, kemudian setelahnya dia berlari dan kawannya sudah siap untuk memvideonya. Nah, sehingga dia nanti membuat hewan-hewan ini menjadi berterbangan, dan itu pemandangan yang indah, tapi itu adalah dosa. Kenapa dosa? Karena kita sudah membuat mereka menjadi, coba bayangkan, burung, hewan yang ada di Madinah tak boleh kita buat jadi takut. Apalagi kalau kita membuat rasa takut kepada manusia, dan itu hukumnya haram. Makanya Nabi SAW menyebutkan, la yahillu limu'minin an yurawwi'a, la yahillu limuslimin an yurawwi'a akhahu muslim. Tidak halal hukumnya bagi seseorang untuk membuat rasa takut tarwih. Tarwih itu namanya membuat terkejut, kaget. Bukan membuat takut, membuat kaget. Membuat orang kaget saja tidak boleh. Apa biasanya membuat kaget itu apa namanya? Prank ya bahasa kitanya. Membuat orang terkejut, mengaget-ngagetkan, itu tidak boleh. Apalagi kalau membuat mereka menjadi takut. Hewan saja tak boleh kita ganggu, apalagi yang namanya manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam, wa may yuridi fihi bi ilhad. Barang siapa yang ingin belum melakukan, maka dia sudah diberikan ancaman dosa besar dan siksaan yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita berada di tanah haram Makkah Madinah, ingat, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi juga harus ingat, ada amanah yang harus kita jaga. Tidak boleh sembarangan kita melakukan perkara-perkara yang biasa kita lakukan di luar sana. Jangan bawa kebiasaan kita di tanah halal, kemudian kita lakukan di tanah haram. Jangan kita bawa kebiasaan kita di tanah halal dan kita juga melakukan yang demikian di tanah halal, di tanah haram. Ingat di kota Islam, di tanah haram itu disebut dengan haram karena kita lebih waspada dibandingkan dengan kita berada di tanah halal. Disebut dengan haram karena kita harus mewaspadai, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi. Maka disebut dengan tanah haram. Artinya dikala kita berada di tanah haram, maka waspada kita lebih tinggi agar kita tidak terpeleset untuk melakukan kesilapan dan kesalahan apapun bentuknya, baik yang kecil apalagi yang besar. Tapi ikhwatul Islam, kembali kita lanjutkan. Ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi SAW bersama pasukan dari Madinah kurang lebih 10.000 orang. Kemudian mereka berjalan sampailah menuju Mekah Al-Mukarramah. Ketika sampai di Mekah ikhwatul Islam, maka orang-orang Mekah itu semuanya kaget. Tidak ada yang tahu kalau Nabi akan datang ke Mekah dengan pasukan yang sangat banyak sekali. 10.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Kemudian pada akhirnya Nabi perintahkan, atau dikala Nabi hampir memasuki Mekah ikhwatul Islam, maka Nabi SAW pada waktu itu memboncengi cucunya. Di antara salah satu cucu Nabi SAW adalah Ali bin Abil As. Itu adalah di antara salah satu cucu Rasulullah SAW.
di antara cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena cucu Nabi itu ada 8 orang. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 8 orang. Siapa yang tahu siapa cucu Nabi? Selain Hasan dan Husain. Hasan dan Husain semua kita tahu. Tapi siapa selain mereka berdua? Ada yang tahu? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ikhwatul Islam ada 8. Hafal baik-baik. Yang pertama itu putranya Zainab, putri dan putranya Zainab. Zainab itu adalah putri Nabi yang pertama. Karena semua putra Nabi meninggal. Putra Nabi Qasim meninggal dikala umurnya 1,5 tahun atau 2 tahun. Lahir lagi Abdullah, meninggal juga umurnya sama, meninggal. Lahir lagi Ibrahim di Madinah, juga meninggal dikala dia berumur 2 tahun. Semua anak laki-laki Nabi meninggal. Apa hikmah anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Supaya tidak ada yang menganggap bahwa Nabi itu adalah nada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya tradisinya Nabi itu lahir dari Nabi. Itu tradisinya. Nabi itu akan lahir dari Nabi. Kalau sekiranya anak laki-laki meninggal, maka dikhawatirkan orang menganggap bahwa dia itu seorang Nabi. Makanya ketika Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ibunya sedih, Maria. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau kana hayyan lakana nabiyya." Kalau sekiranya Ibrahim ini hidup, tumbuh besar, maka dia akan menjadi nabi. Kalau dia tumbuh besar, tapi dia meninggal dikala dia masih kecil, dan itu adalah di antara salah satu hikmahnya. Kenapa putra Nabi semuanya meninggal? Untuk menutup ada celah Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada Nabi setelah Nabi, maka yang pantas menjadi Nabi adalah siapa yang paling pantas menjadi Nabi? Anak Nabi itu sendiri. Tak mungkin kan dari Indonesia ada jadi Nabi? Ada mengaku? Kalau ingin jadi Nabi harus dari keturunan Nabi dulu. Kalau sekiranya ada tapi tak ada. Dan kalau ada, apa kata Nabi? Yang paling pantas jadi Nabi itu adalah siapa? Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim itu dikuburkan di sini, di Baqi'. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dinamakan dengan Ibrahim karena sejarahnya sama dengan ayah Nabi yang bernama Ibrahim. Ulida lil laila. Apa kata Nabi? Malam ini, karena dilahir di malam hari. Malam ini lahir seorang anak dan aku namakan dia dengan nama ayahku. Siapa nama ayah Nabi? Siapa nama ayah Nabi? Ibrahim. Abdullah semua tahu. Ayah Nabi itu adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi mengatakan ana da'watu abi? Aku ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Artinya kemunculan Nabi di Mekah, Nabi menjadi Nabi, Nabi berdakwah, itu karena doa ayahnya. Siapa ayahnya? Ibrahim. Kemudian ketika Allah berikan rezeki kepada Nabi, seorang anak laki-laki, setelah sekian lama Nabi tidak punya anak laki-laki, kemudian diberikan rezeki oleh Allah, anak laki-laki. Ceritanya sama dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ceritanya sama? Karena di antara ibu Nabi dari mana? Ibu Nabi dari mana? Dari Mesir. Yang bernama Hajar alaihissalam. Iya atau tidak? Ayah Nabi Ibrahim. Ibu Nabi? Bukankah Hajar itu adalah ibu Nabi SAW? Dan ibu Nabi itu ikhwatul Islam. Siapa dia? Ada yang kenal dengan Hajar? Ibu Nabi? Dia itu adalah permaisuri yang ada di sana. Artinya keturunan Nabi itu semuanya mulia. Bukan seorang budak. Paham atau tak paham? Itu ibunda Nabi SAW. Kemudian dibawa, diberikan hadiah. Karena ditangkap, kemudian ditangkap oleh raja yang ada di sana. Kemudian pada akhirnya diberikan kepada Ibrahim. Sama ceritanya dengan Nabi SAW. Siapa nama ibu Ibrahim anak Nabi? Maria Al-Qibtiyah. Dari mana dia berasal? Dari mana? Dari mana? Sama. Makanya ikhwatul Islam, di antara pesan Nabi, ini jaga baik-baik ya. Istausu bi ahli Misr khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang Mesir. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lahum nasaban wa sihra. Karena saya dengan mereka itu punya nasab dan sihra, kekeluargaan ipar.
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada dari Mesir di sini ya. Itu adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi dari sana. Kemudian putra Nabi, ibunya juga berasal dari sana. Ceritanya sama. Hajar dipindahkan dari sana pergi ke Syam bersama Ibrahim, sedangkan Maria pindah dari Mesir juga pergi ke kota Madinah, sehingga dikala lahir anaknya, apa kata Nabi? Sejarah ceritanya sama dengan ayahnya Ibrahim, maka dikala lahir dinamakan dengan nama ayahnya Ibrahim. Dan Ibrahim itu ikhwatul Islam lahir pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah yaitu dikala terjadi Fathu Mekah, kurang lebih pada tahun itu. Berarti kalau tahun 8 Hijriah itu sudah berapa umur Nabi? Berapa umur Nabi pada tahun ke-8 Hijriah kira-kira? 59. Sudah berapa? 5. Sudah 60 tahun. 60 tahun. Kemudian dapat rezeki anak. Kira-kira sayang atau tidak? Biasanya umur 60 tahun itu bukan anak lagi, tapi sudah cucu. Tapi Nabi SAW dikala berumur 60 tahun, kemudian dapat anak laki-laki. Ini yang ditunggu oleh Nabi SAW. Sudah sekian lama Nabi tidak mendapatkan anak laki-laki. Sekarang dapat anak laki-laki. Tapi umurnya hanya 2 tahun saja. Sehingga Nabi bersedih, bahkan Nabi menangis. Kemudian apa kata Nabi? Kalau dia hidup, maka dia akan menjadi seorang Nabi. Tapi tidak ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya tidak ada, atau yang terakhir, tidak ada yang meneruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya ikhwatul Islam, kalau kita punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki kita itu punya anak, maka anak dia berarti cucu kita. Maka cucu kita itu ada hubungan dengan kita atau tidak? Ada nama kita di nama dia atau tidak? Ada. Jadi kita akan selalu ada di namanya, karena akan nasabnya bersambung. Bisa dipahami? Kalau yang perempuan, kemudian nanti dia menikah. Ketika mereka menikah, mereka punya anak. Anak ini dinasabkan kepada siapa? Ayahnya. Kemudian ayahnya dinasabkan kepada siapa? Ayahnya. Hilang nama kita di dalamnya. Paham atau tak paham? Makanya ingin punya anak laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Artinya itu bukan urusan kita. Mau laki, mau yang perempuan, yang penting anak kita adalah anak yang saleh dan salihah. Itu penting, karena itu urusan Allah Azza wa Jalla. Tapi ikhwatul Islam itu secara hukum asalnya. Makanya Nabi SAW ikhwatul Islam dikala Ibrahim itu anak laki-laki terakhir Nabi juga meninggal, maka Nabi mengatakan kalau dia hidup maka dia akan menjadi Nabi. Tapi dia tidak hidup karena tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Karena semua para Nabi itu dari jalur Nabi juga. Kalau ayahnya Nabi maka anaknya Nabi, atau cucunya Nabi, atau di bawahnya Nabi. Terutama setelah Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, kemudian siapa lagi di bawahnya? Semuanya satu keturunan semuanya. Nah, ketika Nabi adalah Nabi yang terakhir, maka semua anak laki-laki Nabi meninggal supaya tidak ada anggapan ada Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Aqib yang terakhir. Kemudian di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Muqaffi. Nabi hanya mengikuti, tidak akan diikuti. Maknanya tidak akan ada yang mengikuti Nabi menjadi Nabi, tapi Nabi mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya. Maka disebut dengan Al-Muqaffi. Dan selalu kita ulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Al-Aqib, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Al-Hashir, Al-Mahi, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Al-Malhamah, Al-Marhamah, Al-Mustafa, Al-Murtada, Al-Mutawakkil, Al-Syafi', Ahmad dan Muhammad. Itu adalah nama-nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sama. Siapa yang sudah hafal nama nabinya? Ada yang hafal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang tak hafal nama nabinya berarti mereka belum cinta kepada nabinya. Kita to the point saja ya. Yang tak hafal nama nabinya berarti mereka tak cinta kepada siapa nama Nabi? Ahmad Muhammad. Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah, Al-Malhamah, Al-Marhamah, Al-Mustafa, Al-Murtada, Al-Mutawakkil, Al-Syafi'. Ada yang sudah hafal? Tak ada yang cinta sama Nabi SAW. Macam mana ni ikhwatul Islam? Awal muqaddimah mencintai Nabi adalah mengetahui nama-nama Nabi SAW.
Berarti kalau nama Nabi tak tahu, macam mana nak kita cinta Nabi SAW? Karena dari setiap nama Nabi ada kemuliaan di dalamnya. Dan di antara kaedah bahasa Arab ikhwatul Islam, sesuatu yang mulia pasti memiliki banyak nama. Itu kaedahnya. Apapun yang mulia pasti memiliki banyak nama. Dan makhluk yang paling mulia siapa? Baginda Rasulullah SAW. Dan yang paling mulia siapa? Yang paling mulia siapa? Yang mulia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memiliki nama yang sangat banyak sekali. Itu kaedah bahasa Arab. Madinah ini ikhwatul Islam juga punya nama yang banyak sekali, lebih daripada 100. Mekah begitu juga, punya nama lebih daripada 100. Berarti nama Nabi kurang dari 100 atau lebih dari 100? Nama Nabi kira-kira mana yang lebih mulia, Nabi atau Mekah? Nabi atau Mekah? Mana yang paling mulia, Nabi atau Madinah? Berarti nama Nabi ada berapa? Lebih dari 100 atau kurang? Kalau Mekah dan Madinah saja namanya lebih dari 100, berarti Nabi lebih namanya daripada. Dan zat yang paling mulia adalah Allah Azza wa Jal. Berapa nama Allah Azza wa Jal? 99 lebih kurang dari Madinah. Macam mana ini? Tak mungkin kan? Madinah saja lebih namanya daripada 100. Apakah mungkin Allah punya 99 saja? Berarti mana yang mulia, Allah atau Madinah? Macam mana nih jawabannya? Siapa bertanggung jawab? Angkat tangan. Berarti nama Allah lebih dari segala-galanya. Bisa dipahami? Kenapa demikian? Karena Allah Zat Dzul Jalali wal Ikram, yang paling mulia, yang sempurna. Berarti Allah punya nama berapa? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, tidak terbatas. 99 itu iya bagian kecil dari nama Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? 99 itu nama Allah iya, tapi bagian kecil daripada nama. Tak mungkin kan Madinah saja lebih dari 100, kemudian nama Allah 99, mungkin atau tidak mungkin? Makanya 99 itu ikhwatul Islam bagian kecil dari nama Allah. Tapi Allah itu punya nama di Al-Quran saja. Para ulama mereka mengumpulkan ikhwatul Islam di dalam Al-Quran. Karena ada nama itu mufradah, ada nama itu musdawijah. Jadi nama-nama Allah itu ada yang sendiri, ada yang bersama. Kalau sendiri punya makna lain, kalau bersama lain lagi maknanya. Misalnya Ar-Rahman lain maknanya, Ar-Rahim lain maknanya, Ar-Rahmanur Rahim lain lagi maknanya. Bisa dipahami? Al-Hakimul Alim, Al-Hakim lain maknanya, Al-Alim lain maknanya. Ketika digabungkan kedua ini musdawijah namanya, lain lagi maknanya, ada lagi makna lain. Paham? Artinya Allah punya berapa nama? Berapa nama Allah? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Sedangkan yang 99 itu adalah hadiah dari Allah untuk kita bersama agar mudah kita menghafalnya. Karena kalau Allah perintahkan kita hafal namanya, macam mana kita nak hafal nama Allah Azza wa Jalla? Macam mana? Kita tidak akan pernah hafal untuk selama-lamanya. Tapi Allah berikan batasan, kalau yang hafal ini dia masuk surga. Man ahsaha dakhala jannah. Terlepas daripada itu semua, kita kembalikan kepada pertanyaan yang sama. Siapa yang sudah hafal nama nabinya? 10 saja. Ada. Yang paling masyhur ikhwatul Islam 5. 5 ini kalau tak hafal, kita tutup buku. Ahmad Muhammad Al-Aqib Al-Mahi Al-Hashir. Ini kadar minimal. Sudah hafal? Baik, siapa yang umurnya 60 tahun? 60 tahun dulu. Yang sudah hafal? Ada. 5 saja. Tak ada? Berarti tutup buku ya. Al-Ahmad Muhammad Al-Aqib Al-Mahi Al-Hashir. Ini kadar minimal. Kalau kita tidak hafal, cinta apa yang akan kita berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Agar kita tahu cinta kita itu belum ada apa-apanya yang kita berikan kepada Nabi. Karena mukaddimahnya saja kita tak tahu. Mukaddimah cinta itu mengetahui dan mengenal orang yang kita cintai. Dan yang paling kita cintai adalah baginda Rasulullah SAW. Untuk langkah awal mukaddimahnya adalah nama Nabi Ahmad Muhammad Al-Aqib Al-Mahi Al-Hashir. Ahmad kita tahu artinya, Muhammad kita juga tahu artinya. Al-Aqib itu sesuai dengan nama tadi, tidak ada setelahnya. Kemudian Al-Mahi, karena ketika Allah utus Nabi SAW, dihilangkan kekufuran dan kesyirikan dari Jazirah Arabiyah.
Kemudian al-hashir, al-hashir itu artinya adalah Allah akan kumpulkan Nabi SAW atau semua umat ini akan berkumpul kepada Nabi nanti di akhirat, karena semuanya akan mencari baginda Rasulullah SAW. Berarti buka buku atau tutup buku? Tadi kita lanjutkan, kita buka lagi ya. Nah, tadi kita menyebutkan ketika Nabi SAW berada di Fathu Makkah, maka saat itu Nabi SAW sedang membonceng, ini sebagian riwayat ya, sedang membonceng salah satu cucunya. Dan semua cucu Nabi berasal dari anak perempuan. Semua cucu Nabi berasal dari anak perempuannya. Dan anak perempuan Nabi itu ada berapa? Ada 4. Zainab yang pertama, Ruqayyah yang kedua, Ummu Kulsum yang ketiga, Fatimah yang keempat. Zainab ini suaminya adalah Abul As. Mereka dikaruniakan 3 anak sebenarnya, tapi pada akhirnya 2. Yang satu lagi itu ikhwatul Islam keguguran. Bukan keguguran, digugurkan. Siapa yang menggugurkan? Orang-orang Quraisy. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika Nabi sampai di Madinah, keluarga Nabi belum ada yang hijrah. Yang hijrah itu hanya Nabi SAW, istri Nabi Sauda belum hijrah, istri Nabi Aisyah belum hijrah, putri-putri Nabi juga belum hijrah, keluarga Nabi juga belum hijrah. Karena hijrah itu ikhwan Islam sedikit-sedikit. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di Madinah, maka Nabi tugaskan beberapa orang sahabat untuk menjenguk keluarganya, membawa mereka datang ke kota Madinah. Dan salah satunya adalah Zaid bin Harithah, kemudian Abu Rafi', kemudian saudaranya, anaknya Abdullah. Mereka ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjemput keluarga Nabi yang belum hijrah. Kemudian salah satunya adalah Zaid bin Harithah. Dikala dia datang ke Mekah, dia mencari, pada akhirnya dia temukan putri Nabi yang bernama Zainab. Zainab pada waktu itu sedang hamil. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Zainab ini dibawa ke kota Madinah, kemudian di perjalanan ingin keluar dari Mekah Al-Mukarramah, maka di saat itulah datang orang-orang Quraisy. Mereka marah kepada Zainab karena mereka marah kepada Nabi. Ketika mereka tidak menemukan Nabi, Nabi hijrah dan Nabi sampai di kota Madinah tanpa mereka menemukan, sehingga kemarahan mereka itu berpindah kepada putri Nabi Zainab. Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam, Zainab itu anak putriku yang sabar terhadap diriku. Nabi berdakwah, keluarganya yang kena. Jangan kita bayangkan Nabi berdakwah senang, kemudian Nabi berdakwah begitu. Tidak ikhwatul Islam. Perjuangan Nabi itu mulia, perjuangan Nabi itu sulit. Dan yang mendapatkan efek negatif dari dakwah itu juga keluarga Nabi. Salah satunya Zainab. Jadi Zainab ini ikhwatul Islam, dikala ingin dari Mekah menuju Madinah dalam keadaan hamil, berada di atas ontanya, maka di saat itulah datang berbondong-bondong penduduk Mekah. Wahai Zainab, ayahmu yang memecah belah kami, ayahmu yang melakukan seperti ini, ayahmu. Kemudian Zainab, apa boleh buat? Apa yang harus dia katakan? Maka di saat itulah orang-orang Quraisy, salah satunya ikhwatul Islam, ditusuknya onta Zainab ini, karena Zainab berada di atas onta. Maka dikala itulah onta ditusuk bagian pahanya, ditusuk, sehingga ketika onta ini ditusuk, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jatuh. Coba bayangkan seorang wanita yang hamil di atas ontanya. Onta itu tinggi atau rendah? Kalau jatuh sakit atau tidak? Kalau ingin merasakan, silakan nanti jatuh di atas onta. Cari onta, coba jatuh darinya. Bisa-bisa nanti tak pulang, dibakik selama-lamanya. Artinya itu yang dirasakan oleh Zainab radhiyallahu ta'ala, putri Nabi. Makanya Nabi sangat menyayangi Zainab karena dia bersabar terhadap dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi itu dikala berdakwah bukan hanya dirinya yang mendapatkan cobaan, semua keluarganya. Salah satunya Zainab radhiyallahu ta'ala anha, sehingga jatuh dari onta ditusuk, bergoyang-goyang ontanya. Zainab yang ada di atas jatuh darinya, dan dia sedang hamil. Maka itulah yang menyebabkan Zainab bukan keguguran, digugurkan. Mereka yang menggugurkannya yaitu orang-orang Quraisy. Pada akhirnya ikhwatul Islam, coba bayangkan keguguran, ingin hijrah, berjalan. Kita saja sakit sedikit, kemudian ingin melakukan perjalanan ke Mekah, sulit ikhwatul Islam. Perjalanan kita saja sulit, padahal cuma 6 jam. Orang dulu berjalan 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari. Itu Zainab, keguguran. Kemudian belum lagi cemoohan. Coba bayangkan, putri kita, putri Nabi SAW, dicaci maki, kemudian keguguran.
Apakah coba kita sebagai orang tua tak sakit hati? Putri kita itu ikhwatul Islam. Itu yang dirasakan oleh ibunda atau yang dirasakan oleh Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Pada akhirnya keguguran, tapi tetap berjalan. Sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, dikala sampai di Madinah, tentunya Zainab masih merasakan sakit-sakit yang efek daripada jatuhnya dari unta. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, Zainab pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang tersisa dari Zainab itu hanya dua. Yang pertama Umamah, yang kedua Ali. Itu adalah cucu Nabi yang pertama. Jadi cucu Nabi yang pertama siapa namanya? Umamah. Yang kedua siapa namanya? Ali. Umamah ini ikhwatul Islam, pada akhirnya ini Nabi dan para sahabat dia. Para sahabat itu mereka berlomba-lomba ingin ada nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umamah ini pada akhirnya dia menikah dengan siapa suaminya Umamah? Suami Umamah itu adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mertua Nabi? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Umar bukan mertua Nabi? Mertua Nabi juga. Artinya mertua Nabi dua-duanya. Tapi siapa menikahi Umamah? Umar. Berarti Umar itu mertua Nabi dan menantu Nabi. Paham? Berarti Umar itu adalah mertua Nabi dan juga biasanya kalau ada orang yang menikah dengan cucu kita, kita panggil apa? Apa panggilnya? Mantu juga? Mantu? Apa bahasanya? Atau belum punya cucu? Makanya tak tahu. Nanti kalau ingin tahu, punya cucu dulu. Tadi ikhwatul Islam, artinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mertua dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada akhirnya dia menikah dengan Umamah. Kenapa dia menikah dengan Umamah? Karena dia tidak ingin terputus nasabnya, hubungannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu Nabi yang pertama adalah Umamah. Umamah itu sayang Nabi kepadanya karena ibunya pada akhirnya meninggal. Nabi yang jaga dia, Nabi yang rawat dia. Bahkan sering Nabi bawa dia salat. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dia salat. Kemudian yang kedua adalah Ali. Nah, kita bercerita tentang Ali ini. Ali ini ikhwatul Islam, dia adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Ketika terjadi Fatu Makkah, sebagian riwayat menyebutkan Ali bersama Nabi dan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dengan ontanya, kemudian sampai di Mekah. Ini bagi kita yang ingin pergi ke Mekah ikhwatul Islam, pergi ke Mekah dan sampai di Mekah, tanah haram Mekah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya sampai-sampai dagunya hampir menyentuh punggung ontanya, menunduk, bermohon, menangis, bersyukur, semua ada di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun yang ingin memasuki Mekah, maka lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan masuk Mekah itu tanpa tahu adab dan aturan. Sebagaimana masuk Madinah, kita juga harus ada tahu adab dan aturannya. Begitu juga di kala masuk Mekah juga ada adab dan aturannya. Dan di antara adab dan aturan memasuki Mekah, masuklah dalam keadaan bersyukur, merendahkan diri. Jangan melakukan perkara-perkara yang mungkin bisa menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi di kala masuk Mekah itu ikhwatul Islam menundukkan kepalanya, bersyukur kepada Allah, sedih, bercampur bahagia, semuanya ada di dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Ali bin Abi Thalib, maka sampai di Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian sesampainya di Ka'bah Al-Musyarrafah, yang tadi dibonceng oleh Nabi adalah cucunya. Sesampainya di Ka'bah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala yang ada di dalamnya. Para sahabat yang lain menghancurkan berhala yang ada di luar. Karena di Mekah itu ada berhala lebih daripada 360 berhala. Itu dihancurkan oleh para sahabat yang ada di luar. Dan kita harus ingat, orang musyrikun tidak beribadah kepada berhalanya. Bisa dipahami? Orang musyrikun mereka tidak beribadah kepada berhalanya, tapi mereka jadikan berhala itu sebagai wasilah untuk doanya dan ibadahnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang musyrikun beribadah kepada Allah atau tidak? Beribadah atau tidak? Orang musyrikun, orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka haji atau tidak? Mereka tawaf atau tidak? Mereka semuanya melakukan apa yang kita lakukan. Mereka semuanya lakukan. Kita tawaf, mereka tawaf. Mereka haji, kita haji. Mereka lakukan semuanya.
Bukankah kita tahu bagaimana orang-orang musyrikun mereka senantiasa tawaf di Makkah Al-Mukarramah? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala sering tawaf? Abu Jahal, Abu Sufyan, mereka sering tawaf. Berarti mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Dan mereka itu mengatakan ikhwatul Islam, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak pernah menyembah patung dan berhala yang ada di Mekah, tidak pernah, kecuali sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengakui kalau kami ini banyak salah dan dosa, tak pantas rasanya kami langsung meminta kepada Allah. Kalimat ini kalimat yang keluar dari orang-orang musyrikun. Tak pantas rasanya kami harus meminta kepada Allah, cari wasilah. Kemudian wasilahnya adalah berhala, patung. Berhala itu bersih atau tidak? Berhala itu apa salahnya? Berhala itu biasanya terbuat dari apa? Dari adonan, dari kayu, dari apa lagi? Dari kurma. Apa salah berhala? Apakah berhala ada salahnya? Ada salah atau tidak ada salah? Mereka itu makhluk mati, tidak ada salahnya. Yang salah itu adalah manusianya yang menjadikan dia sebagai berhala dan sesembahan. Makanya Allah menyebutkan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Makanya kita selalu menceritakan kalimat ini ikhwatul Islam. Husain itu salah seorang sahabat Nabi, anaknya Imran bin Husain. Imran itu banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Makanya dinamakan Imran bin Husain. Imran bin Husain itu dulu adalah orang-orang musyrikun. Coba perhatikan baik-baik kisahnya. Dia pernah bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Ya Husain, kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kau sembah? Berapa Tuhanmu? Maka Husain mengatakan, "Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama." Tuhan yang aku sembah itu 6 di bumi, 1 di langit. 6 di bumi, 1 di langit. Berarti Husain ini dikala dia belum beribadah kepada Allah, artinya sebelum dia masuk Islam, dia menyembah Allah atau tidak? Menyembah Allah atau tidak? Dia yang mengatakan, "Tuhanku 6 di bumi, 1 di langit." Kemudian apa kata Nabi? Nabi kembali bertanya, kalau sekiranya kamu ada masalah yang berat dihadapi, dari 7 Tuhan ini, Tuhan mana yang kamu cari? Maka apa jawaban Husain yang pada waktu itu dia masih jahiliyah, yang berbicara adalah fitrahnya, kalau aku ada masalah, ada musibah, ada kendala, maka yang aku cari adalah alladzi fis sama, Tuhan yang ada di langit. Berarti 6 Tuhan ini dia singkirkan semuanya. Berarti dia beribadah kepada Allah atau tidak? Tapi ibadahnya diterima atau tidak? Tidak, karena dia baru disebut dengan kesyirikan. Kesyirikan itu diambil dari syarikah. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, sehingga kedua-duanya maka disebut dengan kesyirikan. Paham? Makanya ada perbezaan antara kesyirikan dengan kekufuran. Kalau kekufuran itu mereka tak pernah beribadah kepada Allah. Kalau kesyirikan mereka tetap beribadah kepada Allah. Berarti mana yang lebih baik, syirik atau kufur? Tidak ada yang baik. Hampir saja menjawab ya. Bahaya dia ikhwatul Islam. Tidak ada yang baik. Tapi intinya ikhwatul Islam, kalau antara keduanya, kekufuran tidak pernah beribadah kepada Allah, kesyirikan berarti mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaidah para ulama, apabila disebut dengan kesyirikan masuk kekufuran, apabila disebut dengan kekufuran tak masuk kesyirikan. Semua kemusyrikan adalah kekufuran dan tidak semua kekufuran adalah kesyirikan. Paham atau tak paham? Paham? Siapa yang berani tanggung jawab angkat tangan? Yang tadi mengatakan paham. Ayo. Berarti tak paham. Nanti cari sendiri ya maknanya. Kemudian ya Islam, kita kembalikan kepada Husain ini. Maka Nabi bertanya, "Wahai Husain, kalau kamu ada masalah yang berat, maka Tuhan mana yang kamu cari? Ilah mana yang kamu cari?" Maka Husain dengan fitrahnya mengatakan, "Alladzi fis sama," aku akan mencari ilah yang berada di langit. Kemudian apa kata Nabi? "Wahai Husain," ini cara trik dakwah Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Wahai Husain, ketahuilah kalau kamu mau masuk Islam, aku ajarkan kepadamu 2 kalimat yang akan memberikan manfaat dunia akhirat."
Kemudian setelah Nabi mengatakan kalimat ini, Nabi meninggalkan Husain. Husain itu dikala dia mengatakan, aku akan ajarkan kalimat yang memberikan manfaat dunia akhirat, dia terpancing untuk masuk Islam. Pada akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian pertama kali dia mengucapkan kalimat syahadat, dia langsung cari Nabi. Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Bukankah dulu kamu ajarkan kepada diriku 2 kalimat yang akan memberikan manfaat dunia akhirat? Maka di saat itulah Nabi mengatakan, iya, ucapkanlah Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. 2 kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat di mana kita sudah mulai lemah beribadah kepada Allah, sudah futur, sudah sibuk dengan dunia. Pagi dunia, duha dunia, siang dunia, sore dunia, malam meninggal dunia. Kalau kita sudah demikian keadaannya, maka bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Husain. Doa ini adalah doa supaya kita kuat, semangat, termotivasi, ada inspirasi untuk selalu berada di dalam ketaatan. Karena taat itu berat, ikhwatul Islam. Melakukan kebaikan itu tak ringan. Berbuat baik itu berat. Tidak akan bisa kita melakukan kebaikan tanpa pertolongan Allah. Dan di antara salah satu pertolongan tersebut adalah dengan kalimat yang kita ucapkan, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, bantu aku untuk melakukan kebaikan, ketaatan, dan jauhkan aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Karena yang membuat kita tidak beribadah bukan yang lain, tapi diri kita sendiri. Maknanya musuh kita yang terberat adalah diri kita sendiri, nafsun. Makanya Allah menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa kita itu condong kepada keburukan. Artinya musuh kita yang pertama itu adalah diri sendiri. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Tapi ikhwatul Islam, artinya kita kembalikan lagi, ketika Nabi sampai di Mekah Al-Mukarramah, maka para sahabat menghancurkan berhala-berhala. Dan Nabi menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah. Dan berhala yang ada di Ka'bah itu adalah Ibrahim. Artinya berhala Nabi Ibrahim. Dan kita tidak tahu dari mana mereka membuat berhala Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu pernah tidak dilihat wajahnya oleh orang-orang Quraisy. Mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim atau tidak? Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu jauh sekali, ikhwatul Islam. Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Berarti berapa jarak Ibrahim dengan orang-orang Quraisy? Berapa? Mantu semua? 1008. Dari mana mereka tengok wajahnya sehingga mereka buat patung Ibrahim? Bisa dipahami pertanyaannya? Sama dengan kita, ikhwatul Islam. Kita kadang-kadang, ya ini mungkin kami ya, kami kadang-kadang dikala pergi ke masjid, kami melihat ada beberapa foto Abu Bakar Siddiq, ada fotonya Umar, ada fotonya Utsman, ada fotonya Ali. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu wajahnya? Betul atau tidak? Berarti kalau mereka buat foto, kemudian mereka menulis kalimat Abu Bakar Siddiq, ini foto Abu Bakar Siddiq, ketahuilah dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah untuk Abu Bakar Siddiq. Berarti itu adalah pendusta kepada Abu Bakar Siddiq. Paham? Betul paham nih? Karena macam mana dia katakan? Berarti setiap yang kita bayangkan itu ikhwan Islam. Makanya dianjurkan Nabi SAW, makanya Nabi tidak boleh dibuatkan apa namanya, mohon maaf ya, untuk film-film itu ikhwan Islam, untuk apa namanya, sinetron apa namanya, perfilman itu, buat misalnya film Nabi Musa, film Nabi Yusuf, itu tak boleh dibuat. Apa namanya? Movie. Apa namanya? Apapun lah, terserah namanya. Kenapa demikian? Karena nanti bayangan orang itu kalau Nabi Yusuf, oh ini seperti Nabi Yusuf, ini Nabi Yusuf. Paham atau tidak paham? Misalnya ada cerita Nabi Yusuf, ada cerita Umar, ada cerita Abu Bakar Siddiq, orang akan bayangkan Abu Bakar itu seperti ini. Berarti sudah rusak akal kita semuanya. Dan itu nanti mereka bertanggung jawab di hadapan Abu Bakar Siddiq, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya kawan Islam? Ini cerita boleh kita, dan memang kita harus tahu. Tapi jangan buat film-film, ini Nabi Yusuf, ini Nabi Yusuf, ini Nabi Yakub, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Musa, ini Nabi Isa. Itu tidak boleh. Bisa dipahami? Dan memang hukum asal ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan hukum asal dalam agama Islam itu tidak boleh kita membuat patung-patung dan berhala. Begitu juga dengan gambar-gambar. Kita selalu mengatakan gambar itu ada di antara salah satu yang bisa menghalangi malaikat masuk rumah. Patung, gambar, makhluk bernyawa itu tidak boleh diadakan
adakan di rumah karena malaikat tidak masuk kecuali malaikat maut. Malaikat tak masuk. Kalau malaikat tak masuk, maka yang masuk adalah jin. Makanya jin itu ikhwatul Islam, kita selalu mengatakan yang paling mudah diguna-guna, disihir, kena ain, itu adalah mereka yang paling banyak makhluk bernyawa di dalam rumahnya. Itu paling mudah diganggu oleh jin. Dan kita harus selalu berlindung kepada Allah dari gangguan jin. Dan jin itu sangat senang berada di rumah yang ada makhluk bernyawa. Makanya kalau bisa, jangan ada makhluk bernyawa di rumah. Kecuali boneka untuk anak-anak perempuan. Bukan untuk ibunya anak-anak perempuan. Beda kan? Kalau anak perempuan karena memang itu fitrahnya. Boneka dan yang misalnya. Kalau anak laki-laki bukan itu mainannya. Kalau ayahnya anak-anak, apa mainannya? Ada mainannya makhluk bernyawa. Ada boneka. Makhluk yang bernyawa itu usahakan tidak ada di rumah. Nabi yang larang, bukan saya. Nabi yang larang. Apa kata Nabi? Nabi dulu pernah ada di rumah Aisyah, ada gambar burung. Malaikat Jibril tak mau bersua dengan Nabi SAW. Nabi kaget. Jibril, Al-Amin yang ada di langit, kenapa tak mau bersua dengan diriku? Kata Nabi SAW. Jibril itu tak pernah pungkir janji. Tiba-tiba Jibril tak datang. Jibril datang tapi tak mau bertemu dengan Nabi SAW. Maka Jibril mengatakan ada gambar burung. Dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam ada anjing yang bersembunyi di rumah Nabi. Karena dulu rumah itu tidak ada pintunya, jadi hanya ada tirai. Ada apa namanya? Gorden kalau bahasa kitanya. Tidak ada pintunya. Jadi dia masuk. Nah itulah yang menghalangi Jibril tak mau bertemu dengan Nabi SAW. Coba bayangkan. Nah begitulah yang dilakukan Nabi SAW dikala berada di Mekah Mukarramah. Nabi hancurkan patung berhala Ibrahim dan Nabi mengatakan berdusta mereka semuanya. Dari mana mereka tahu kalau itu Ibrahim? Kenapa mereka buat gambar Ibrahim? Kemudian di tangan Ibrahim itu bukan hanya gambar Ibrahim. Di tangan Ibrahim itu ada undian nasib. Apa bahasa kita undian nasib? Lotre dan yang semisalnya. Undian nasib namanya. Maka Nabi SAW mengatakan berdusta mereka atas nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah Nabi masuk ke Mekah ikhwatul Islam atau masuk ke Ka'bah, maka di saat itulah Nabi mengatakan tidak boleh satupun yang masuk ke Ka'bah kecuali orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Siapa yang masuk Ka'bah bersama Nabi SAW ketika terjadi Fatu Mekah? Padahal Nabi sebelumnya membonceng sahabat atau cucunya bernama Ali bin Abil As. Jadi siapa yang masuk bersama Nabi? Ada yang tahu? Besok lagi kita sambung ya. Waktu kita tinggal 2 menit. Jadi siapa yang masuk bersama Nabi? Esok kita sambung. Yang ingin tahu jawabannya jangan dulu pulang. Tadi kepada Islam saudara kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, perkumpulan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa orang tua, saudara-saudari, keluarga dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita ini pergi ke Mekah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah kembali memberikan rezeki, umur panjang, kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk selalu berkali-kali datang ke tanah haram Mekah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita juga menjadi tetangga Nabi di dunia dan menjadi tetangga Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.